Halo Novega BKKBN, jumpa lagi dengan saya Aprianto Parubak di podcast MDC BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah. Bersama saya sekarang sudah ada narasumber kita dari jauh, dari Kabupaten Tojo Una-Una, dari Kecamatan Ampana Tete. Beliau adalah seorang camat di sana. Ya, beliau ini terkenal dengan kiprahnya dalam membantu program KB di tingkat lini lapangan dengan sangat baik. Ya. Saat ini bersama saya Bapak Muhammad Iksan Mursali, SP MSI. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di studio kami. Bapak masih puasa? Alhamdulillah. Syukur Bapak. Ya. Oke. Gini Pak, saya mau sedikit mengulik kiprah Bapak di lini lapangan tentang apa yang sudah Bapak kerjakan, Bapak laksanakan di lini lapangan tentang program Bangga Kencana. Kira-kira Bapak bisa menceritakan sedikit Pak apa yang sudah dilakukan di Kecamatan Ampana Tete? Ya, saya kira saya sebagai camat, ya sebagaimana tugas atributif sebagai camat, yaitu mengkoordinasikan jalannya pembangunan di segala bidang di wilayah kami, dan termasuk juga pembangunan BKKBN, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, atau program yang kita kenal dengan program Bangga Kencana. Bangga Kencana. Itu menjadi tanggung jawab saya sebagai camat untuk bisa memberikan support, bisa memberikan dorongan, bisa mengkolaborasikan, mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan untuk segera mungkin bisa mensukseskan program Bangga Kencana ini. Saya kira itu komitmen saya sebagai camat, sehingga ya, beberapa terobosan kita sudah lakukan dalam rangka mempercepat capaian-capaian ini. Salah satunya ya kita membuat komitmen dengan Balai Penyuluh KB di kecamatan dengan teman-teman PKB, PKB, PPKBD, sub PPKBD dan stakeholder lainnya untuk melakukan langkah-langkah percepatan pencapaian program Bangga Kencana itu. Bisa diceritakan Pak apa saja program-program yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Ampana Tete? Jauh sebelum program PK21, memang saya meminta kepada teman-teman penyuluh KB dan kader PPKBD dan sub PPKBD untuk segera melakukan pendataan kita punya keluarga, supaya intervensi program, capaian-capaian yang kita akan support, kita akan kejar dalam rangka memperbaiki indikator-indikator Bangga Kencana itu bisa dicapai dengan angka-angka yang real. Itu yang saya ingin lakukan awalnya itu, sehingga pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional kita melonsing inovasi Kecamatan Ampana Tete. Saya punya 9 inovasi, salah satunya adalah inovasi sukses Bangga Kencana. Wah, luar biasa sekali Pak. 9 inovasi. Ya, 9 inovasi. 9 inovasi, salah satunya adalah sukses Bangga Kencana. Bangga Kencana. Ya, itu salah satunya. Dan inovasi yang lainnya juga terkait juga dengan program Bangga Kencana, seperti ada inovasi saya namanya Sabas, siap aktif bantu ajar sekolah untuk menekan angka anak putus sekolah misalnya. Ada Satgas Kibar, Satuan Tugas Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak dan Remaja untuk menekan angka kematian ibu dan bayi dan prevalensi kesehatan anak dan remaja. Seperti itu. Kemudian ada inovasi Bun Bumil, kebun ibu hamil untuk meningkatkan prevalensi kekurangan gizi pada ibu hamil. Nah, itu nanti semua berkolaborasi akhirnya mendukung, mensupport program Bangga Kencana dan banyak inovasi lainnya. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Nah, sehingga untuk khusus Bangga Kencana ini beberapa program yang saya lakukan, salah satunya kita sudah melakukan launching inovasi sukses Bangga Kencana, kemudian kita melakukan langkah-langkah produktif untuk mencapai itu. Nah, sekarang lagi memvalidasi dataan, baik data total fertility rate, CPR, unminute itu, kemudian drop out KB dan penggunaan kontrasepsi modern itu kita data dulu. Berarti updating datanya jalan juga Pak? Jalan. Jadi itu yang harus saya support itu kepada PPKBD dan sub PPKBD berkolaborasi dengan
tim penggerak PKK desa melalui Dasawisma di lini paling depan untuk melakukan validasi data. Validasi data untuk mensukseskan capaian-capaian Bangga Kencana itu. Itu yang pertama kita lakukan. Kemudian baru kita ada penajaman program aksi layanan kita terhadap indikator-indikator yang kita anggap belum berhasil dari program Bangga Kencana itu. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu Baik Pak, saya juga ingin mengetahui sekarang ini isu stunting itu sementara menjadi program prioritas nasional atau proyek nasional ProPN. Ya, kira-kira di daerah Bapak itu kegiatan-kegiatan untuk mencegah stunting ada nggak Pak? Atau bagaimana kerjasama Bapak atau tindakan Bapak untuk melakukan pencegahan terhadap stunting? Ya, stunting menjadi program prioritas nasional dan itu menjadi fokus saya juga sebagai camat. Bahkan saya, yang seperti saya utarakan tadi, saya sudah membuat inovasi Satgas Kibar, Bun Bumil. Kemarin kira-kira 4 bulan yang lalu kami juga melakukan launching inovasi yang ke-7, itu namanya Gegas Penting. Gegas Penting, gerakan cegah dan sadar penurunan stunting. Itu. Jadi ada 4 indikator program utamanya, salah satunya itu adalah pelaksanaan posyandu remaja. Posyandu remaja? Iya, secara masif. Iya. Yang kedua masalah pembangunan atau rintisan pembangunan CFC, Community Feeding Center, atau pusat pemulihan gizi masyarakat di masing-masing desa. Kemudian kita membuat kelas parenting ibu hamil. Kemudian kita promosi dan sosialisasi secara masif tentang 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Nah, itu yang kita menjadi maskot kita di program inovasi Gegas Penting. Kemudian kita turunkan menjadi beberapa program. Sehingga itu yang kita menjadi fokus untuk bagaimana melakukan percepatan penanganan stunting. Termasuk kita membentuk forum anak, kemudian memaksimalisasi PIK remaja, kemudian kita membentuk kegiatan-kegiatan remaja cegah stunting itu. Kita memberikan edukasi, pengetahuan, termasuk rencana-rencana aksi anak-anak remaja kita bagaimana mencegah stunting secara lebih masif dan terukur begitu. Itu yang kita lakukan. Nah, kemarin ada 7 pesan kepada anak-anak remaja kita untuk mencegah stunting, misalnya yang sederhana saja. Yang pertama, selalu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, kemudian makan buah dan sayur, kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu yang coba kita tanamkan kepada anak-anak remaja kita untuk memulai dari diri sendiri, melakukan hal yang kecil-kecil dan dimulai dari sekarang ya, kepada duta-duta generasi remaja kita. Itu yang kita lakukan salah satunya. Luar biasa sekali Pak. Keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera. Dan jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas.
Sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. BKKBN menjadi sahabat keluarga dan juga sahabat remaja. BKKBN siap untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan lahirnya generasi yang sehat dan bebas stunting. Mari kita cegah stunting dengan mewujudkan keluarga yang kecil berkualitas guna mendukung tercapainya Indonesia maju. Hidup berencana itu keren. Pak, ini begitu banyak kegiatan, pasti melibatkan juga banyak sektor gitu Pak ya. Banyak sektor, banyak orang. Itu apakah tidak menemukan semacam hambatan-hambatan, rintangan-rintangan gitu, atau bagaimana di sana Pak? Apakah ada yang menjadi kendala atau hambatan di kecamatan Bapak dalam melaksanakan semua program-programnya Bapak tadi? Sudah pasti, semua program percepatan itu pasti ada kendala-kendala. Iya. Terutama masalah SDM, Masalah yang SDM. kedua masalah sarana prasarana, yang ketiga masalah dukungan eksternal. Itu menurut saya ada 3 hal yang harus kita hadapi dalam melakukan langkah-langkah percepatan itu. Lompatan-lompatan yang kita lakukan itu yang itu masalah SDM ya. Iya. Untuk SDM ini kita membutuhkan SDM yang memiliki mindset yang sama bagaimana kita membangun program Bangga Kencana ini. Baik SDM pelaku utama seperti teman-teman penyuluh KB, PKB, PLKB, kader kita di desa PPKBD, sub PPKBD. Nah, SDM ini yang harus kita terus kuatkan. Kita terus dampingi, berikan support, edukasi, konsultasi dan lain sebagainya untuk meningkatkan kapasitas mereka. Nah, itu kendala kita dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi program staff meeting saya harus hadiri, kemudian pertemuan penguatan kapasitas PPKBD, sub PPK saya harus hadiri, memastikan bahwa ini berjalan dengan baik, kemudian mengkolaborasikan dengan lembaga-lembaga lain seperti Puskesmas, bagaimana keterpaduan antara pelaksanaan posyandu dengan bina keluarga. Misalnya kalau posyandu remaja, connect dengan bina keluarga remaja. Iya. Kegiatan posyandu balita, connect dengan bina keluarga balita. Iya. Posyandu lansia, connect dengan bina keluarga lansia. Dan disupport oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lain seperti tim penggerak PKK, Karang Taruna, LPM dan lain sebagainya. Nah, tentu ini membutuhkan kerja keras, membutuhkan ikhtiar-ikhtiar yang kuat untuk mengkolaborasikan stakeholder, pemangku kepentingan untuk sama-sama kita mendorong, memberikan perhatian khusus untuk mempercepat terjadinya proses sukses program Bangga Kencana. Luar biasa sekali Pak. Ya, Pak Iksan, ya, itu perwakilan BKKBN juga yang Provinsi Sulawesi Tengah itu aktif juga melaksanakan pelayanan-pelayanan sampai di tingkat lini lapangan. Itu apakah di tempat Bapak juga merasakan itu? Kemudian kira-kira pendapat Bapak tentang pelayanan-pelayanan dari perwakilan BKKBN itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN, oleh kantor perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dengan bersinergi dengan dinas teknis di kabupaten, kemudian di lini depan ada teman-teman penyuluh dan kader, saya kira ini sudah mampu melakukan layanan. Namun di sana sini juga kan masih banyak yang perlu kita tingkatkan kinerjanya. Iya. Ya, layanannya, strategi layanan misalnya. Strategi layanan. Kalau masalah pelayanan kapan saja saya kira kita punya kader di posyandu maupun teman-teman kader itu siap melayani masyarakat dalam rangka memberikan edukasi layanan keluarga berencana KB kita. Tapi biasanya kan ada kendala-kendala teknis. Nah, itu yang coba saya bantu untuk melakukan fasilitasi misalnya pendataan, berapa sih jumlah orang yang akan dilayani, kemudian kita kolaborasikan dengan program-program stakeholder lain seperti TNI, Manunggal KB, ada kepolisian juga ada program kepedulian untuk KB. Jadi ini saya sinkronisasikan supaya nanti ada keterpaduan pada lokus-lokus yang misalnya tidak tersentuh
dengan layanan KB secara masif, misalnya di suku pedalaman. Iya. Saya masih punya banyak suku dalam, itu membutuhkan kerja keras untuk mendapat layanan mereka, edukasi, termasuk layanan KB kita. Saya kira seperti itu. Tapi pada prinsipnya apa yang sudah diberikan oleh kantor perwakilan KB Sulawesi Tengah sudah sangat bagus, tinggal teknis pelayanannya saja yang kita coba lebih mantapkan, kita konsolidasi lebih bagus lagi. Pandemi COVID-19 memang berdampak sangat besar bagi kehidupan. Banyak kebiasaan yang harus diubah, banyak kegiatan yang harus dihentikan sementara, banyak perjumpaan yang harus ditunda sementara, tapi tidak dengan merencanakan keluarga. Anda tetap harus membuat perencanaan keluarga. Salah satunya penggunaan alat dan obat kontrasepsi. Jangan sampai putus ya. BKKBN Sulawesi Tengah telah bekerja sama dengan mitra kerja terkait pelayanan KB, baik dengan bidan, dokter, hingga organisasi perangkat daerah keluarga berencana di seluruh kabupaten agar pelayanan KB bisa tetap berjalan. Jadi, di tengah pandemi, Anda tidak perlu khawatir. Anda tetap bisa mendapatkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan terdekat. Jika ingin informasi lebih jelas sebelum berkunjung ke Vaskes, Anda juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu melalui Jessica Line, jendela informasi dan konsultasi online yang disediakan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah untuk konsultasi KB secara online. Sangat membantu bukan? Tapi jangan lupa, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sangat mudah kok, Anda hanya perlu melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak fisik. Ayo, rencanakan keluarga Anda bersama BKKBN, karena berencana itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih. Apakah mungkin ada semacam pesan dan kesan atau saran-saran untuk para pengelola program KB Pak, baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten, kemudian kecamatan sampai di tingkat kader, apakah ada semacam pesan-pesan atau mungkin kritik dan saran untuk disampaikan lewat podcast kali ini Pak? Ya, menurut saya program yang sudah berjalan selama ini sudah bagus, tetapi yang paling penting kita lakukan adalah kolaborasi. Kelemahan terbesar kita adalah kolaborasi. Nah, oleh karena itulah yang akan kita harus capai bersama. Karena kalau kita keroyok rame-rame program ini, saya kira apapun beratnya tantangan, apapun beratnya program dan indikator-indikator yang kita ingin capai, insya Allah akan tercapai dengan kolaborasi. Itu kolaborasi. Jadi tidak ada ego sektoral, tidak ada ego sektoral. Misalnya puskesmas melakukan apa, ini melakukan apa, itu melakukan apa. Yang penting mari kita bersama-sama bahu membahu, gotong royong, kita sukseskan program Bangga Kencana ini. Jadi tidak boleh ada ego sektoral. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Menurut saya itu kata kunci kita adalah kolaborasi. Kolaborasi. Oke, luar biasa sekali kiprah Bapak ini di tingkat lini lapangan. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Semoga apa yang sudah dilakukan bisa berguna, bermanfaat bagi pembangunan bangsa negara, terutama di Kabupaten Tojo Una, Kecamatan Ampanet Tete Pak ya. Amin. Ya, oke. Semoga puasanya juga tetap lancar Pak. Insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa Novega BKKBN.